Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue tampil beda nih guys, tanpa opening video dan tanpa video ya sekarang ini, karena beberapa hal dan sambil gue bikin playlist terbaru kayak ala-ala podcast gitu guys. Gue juga mau bilang makasih dulu nih buat kalian yang udah nonton, yang udah like dan komen. Juga mungkin udah ada yang share video gue yang kemarin, yaitu bahaya mengulur waktu. Itu jadi video terbanyak ya penontonnya untuk saat ini ya. Semoga di kedepannya video-video yang lainnya mungkin bisa lebih banyak lagi. Ini semuanya berkat kalian yang mau support gue terus guys. Oke guys, lanjut. Kalau kemarin gue udah ngebahas tentang ngulur waktu, bahaya kita menunda-nunda pekerjaan. Sekarang gue mau bahas lebih lanjut tentang bagaimana mengatur waktu dan prioritas. Segmen ini gue akan lebih fokus pada gimana sih cara mengatur waktu dan apa aja sih prioritas yang harus diduluin dari yang lainnya. Nah, jadi kita semua memiliki 24 jam dalam sehari. Tapi kenapa ada orang yang tampak lebih produktif dari kita? Rahasianya ada pada bagaimana mereka mengatur waktu dan menetapkan prioritas. Di tahun 2024, dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat, tantangan untuk tetap fokus dan produktif semakin besar. Ya, banyak banget lah hambatan-hambatan untuk kita tetap produktif, seperti kita terlena sama media sosial, scroll TikTok, dan sebagainya. Selamat datang di era 2024 dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Kemampuan untuk mengatur waktu dan menetapkan prioritas menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Kita semua tahu betapa mudahnya tersesat dalam aliran tugas, permintaan, dan gangguan yang terus-menerus ada di sekeliling kita. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola waktu kita dengan lebih baik dan memastikan bahwa kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Mengatur waktu bukan hanya tentang membuat daftar tugas, ya. Ini tentang memahami apa yang benar-benar penting bagi kita dan bagaimana cara mencapai tujuan kita dengan cara yang paling efisien. Di tahun 2024, kita punya banyak alat dan teknologi, lagi-lagi teknologi yang dapat membantu kita dalam berproses. Tapi pada akhirnya, ya kesuksesannya tergantung pada bagaimana kita memilih untuk menggunakannya, bagaimana kita menggunakan alat-alat tersebut. Oke, pertama-tama mari kita bicara tentang mengatur waktu. Dengan banyaknya gangguan digital dan tuntutan yang harus kita hadapi setiap hari, penting untuk memiliki sistem yang dapat membantu kita tetap terorganisir, tetap terarah. Nah, ada aplikasi-aplikasi manajemen waktu seperti Trello atau Google Calendar untuk merencanakan kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda kalian. Mengatur tugas dan mengatur pengingat atau ada acara. Tetapi ingat, teknologi hanyalah alat bantu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita, kalian memanfaatkan alat-alat tersebut untuk membuat jadwal yang realistis dan dapat diandalkan. Menetapkan prioritas adalah proses mengidentifikasi dan memfokuskan perhatian pada tugas atau aktivitas yang paling penting dan berdampak. Dengan menetapkan prioritas,
kita dapat memastikan bahwa waktu dan energi yang digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang paling signifikan. Namun, mengatur waktu dan menetapkan prioritas bukan juga hanya tentang mengelola pekerjaan. Ini juga tentang mengelola diri sendiri. Jangan lupa untuk memasukkan waktu istirahat dalam jadwal-jadwal keseharian tersebut. Kesehatan fisik dan mental sama pentingnya dengan menyelesaikan tugas-tugas harian. Menjaga keseimbangan ini akan membuat lebih produktif dan lebih puas ya untuk hasil akhirnya. Di tahun 2024, tantangan mungkin terus berkembang. Lagi-lagi banyak tantangan, lagi-lagi gue sebut tentang tantangan. Tetapi dengan strategi yang tepat dalam mengatur waktu dan menetapkan prioritas, kita bisa tetap berada di jalur yang benar menuju kesuksesan dan kepuasan pribadi. Jadi, mulai hari ini, luangkan waktu untuk merencanakan, menetapkan prioritas, dan menjaga keseimbangan hidup kita. Nah, dari tadi lagi-lagi prioritas. Nah, ini kenapa pentingnya kita menetapkan prioritas. Kenapa? Yang pertama, pastinya menetapkan prioritas dapat membantu menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya juga dapat mengurangi stres dan pastinya akan lebih cepat sampai pada tujuan jangka panjang atau tujuan yang utama. Nah, di sini gue mau ngasih teknik menetapkan prioritas, yaitu pakai matrix Eisenhower. Ya, ada urutannya, ada 4 urutan nih guys. Yang pertama ada urgent dan important. Yang kedua, di urutan kedua ada not urgent but important. Yang ketiga, urgent but not important. Dan yang terakhir, not urgent and not important. Nah, yang pertama ini urgent not important, yaitu segera dan penting. Itu tugas-tugas yang harus dilakukan segera karena memiliki dampak besar. Contohnya menyelesaikan presentasi yang akan dibahas di rapat penting hari ini misal, atau menyelesaikan laporan akhir yang harus diserahkan besok, punya deadline dan sebagainya. Nah, di urutan kedua nih guys, tidak segera tapi penting untuk dilakukan. Seperti merencanakan strategi jangka panjang untuk bisnis misalnya, atau mengembangkan keterampilan baru yang dapat membantu karir di masa depan. Nah, itu penting guys, tapi nggak mendesak gitu guys. Nah, di urutan selanjutnya itu ada urgent but not important. Membutuhkan waktu yang segera tapi tidak penting, seperti menjawab email yang tidak terlalu penting mungkin, atau mengikuti rapat rutin yang tidak berkaitan dengan tujuan utama yang kita buat. Nah, selanjutnya not urgent and not important. Tidak segera dan juga tidak penting. Seperti halnya salah satu contohnya itu menyortir dokumen lama yang tidak relevan. Nah, oke. Ketika kita sudah menetapkan prioritas, sudah memakai matrix Eisenhower tadi, nah kita bisa melakukan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu apa sih? Teknik Pomodoro melibatkan bekerja dalam interval waktu yang fokus diikuti dengan istirahat singkat. Ini membantu meningkatkan produktivitas dengan mencegah kelelahan. Langkah-langkahnya apa aja? Ada 5. Yang pertama, pilih tugas yang akan dikerjakan. Selanjutnya, kita atur timer selama 25 menit. 1 Pomodoronya. 25 menit. Bekerja tanpa gangguan hingga timer berbunyi. Nah, ambil istirahat singkat selama 5 menit. Selanjutnya, ulangi proses ini dan setelah 4 sesi, ambillah istirahat lebih lama. Oke guys, maybe enough dari gua. Semoga setelah ini gua, kalian, dan kita semua bisa mengatur waktu dan menetapkan prioritas untuk mencapai sukses dan tujuan utama kita dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Semoga manfaat. See you next time. Jangan lupa share, like, subscribe, and comment. Bye-bye.